Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Firoz Haqi yang kali ini akan membawakan berita terkini tentang pendidikan. Sudah setahun lamanya sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, sehingga kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring. Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa jenuh dan merasa kesulitan apabila belajar dari rumah, dan juga bertanya-tanya, kapan pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dilakukan? Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, keputusan penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah itu bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah yang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang Sekolah Tatap Muka 2021. Menurutnya, yang paling mengerti tentang kondisi kesehatan di wilayah masing-masing adalah pemerintah daerah. Maka dari itu, keputusan pembelajaran tatap muka diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, tetap harus ada persetujuan dari kepala sekolah dan komite sekolah setempat. Nadiem juga menganjurkan untuk daerah-daerah yang termasuk 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar yang kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk segera menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Lalu, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa agar kegiatan pembelajaran jarak jauh tetap menyenangkan dan efektif? Berikut beberapa tips belajar online yang dikutip dari laman University of Washington. 1. Atur jadwal. Walaupun belajar dari rumah, pastikan kamu tetap mengatur jadwal dengan baik. Misalnya, waktu bangun, menyegarkan diri, berpakaian yang rapih, dan sarapan. Rutinitas yang diatur dalam jadwal dapat memberikan sinyal pada otak saatnya menyelesaikan pekerjaan. Dengan begitu, belajar online dari rumah dapat dilaksanakan dengan efektif. 2. Buat area belajar. Adanya area belajar juga penting untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Siswa disarankan untuk membuat batasan antara area belajar dan area santai, agar tetap fokus belajar dan mengurangi tekanan saat di luar dari area belajar. 3. Tulis catatan untuk kelas online. Menulis catatan untuk kelas online dapat membantu peserta didik untuk fokus pada pembelajaran. Dengan begitu, tangan juga akan sibuk tidak memegang handphone. 4. Lakukan aktivitas fisik. Belajar dari rumah membuat aktivitas fisik jarang dilakukan. Untuk itu, tetapkan waktu istirahat setiap 45 menit untuk bangun dan bergerak. Siswa bisa melakukan peregangan misalnya berjalan di sekitar ruangan atau melihat pemandangan di luar jendela. 5. Luangkan waktu sosial. Cara belajar menyenangkan di rumah lainnya adalah memberikan waktu luang untuk kehidupan sosial. Siswa tak perlu terus-terusan untuk fokus dalam belajar, tetapi bisa juga melakukan telepon atau video call dengan teman atau keluarga. 6. Buat rencana belajar. Merancangkan capaian belajar untuk 3 hari ke depan atau mengerjakan tugas-tugas kecil juga menjadi tips belajar online agar tetap efektif. Kegiatan ini bahkan bisa dilakukan bersama teman atau saudara agar lebih menyenangkan. 7. Makan dan tidur yang nyenyak. Hal terpenting agar kegiatan belajar tetap efektif dan menyenangkan adalah makan dan tidur yang nyenyak. Pastikan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan tidur cukup selama 7-8 jam sehari. 8. Hindari multitasking. Tips belajar online terakhir adalah hindari multitasking atau melakukan banyak hal dalam satu waktu. Siswa bisa memecah kegiatan tersebut menjadi beberapa jadwal agar tidak menyulitkan kegiatan lainnya. Baiklah, mungkin sekian berita yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Firoz Haqi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.